Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas pengauditan 1 terkait studi kasus PT Mitra Pemuda dan Entitas Anakan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Dara Ardena, Nurul Nazifah, Sari Wulan, Wiwi Mustikasari, dan juga Rahmat. A. Sejarah dan gambaran umum perusahaan. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan dengan nama PT Mitra Pemuda Steel, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian PT Mitra Pemuda Steel nomor 75 tanggal 21 Agustus 1980, yang kemudian diubah namanya menjadi PT Mitra Pemuda berdasarkan Akta Perubahan nomor 75 tanggal 14 Juli 1981. Perseroan bergerak dalam aktivitas konstruksi umum yang berspesialisasi pada struktur baja. MTRA juga mengerjakan proyek konstruksi lainnya, termasuk bangunan, pabrik, gudang, dan infrastruktur serta pekerjaan sipil di berbagai skala. Perusahaan tercatat pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2016 pada papan pengembangan. Perusahaan berpusat di Jakarta, Indonesia. B. Penawaran umum efek perusahaan. Pada tanggal 25 November 2015, perusahaan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui surat nomor 139-MP-OJK-11-2015 sehubungan dengan penawaran umum saham perdana perusahaan. Pada tanggal 29 Januari 2016, perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya nomor S33-D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum atas 170 juta saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp185 per saham. Perusahaan telah mencatat seluruh sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Februari 2016. Pemegang saham yang dimiliki 5% atau lebih saham Mitra Pemuda Tbk adalah PT Mitra Ditostan Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 77,14%. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Susunan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut. Komisaris utama yaitu Kenny Edeni pada tahun 2018 dan Edi Kartolo pada tahun 2019. Komisaris yaitu Gan Asep Megawan pada tahun 2018 dan Tejung Siufa pada tahun 2019. Komisaris independen yaitu Dejunggu Sitorus pada tahun 2018 sampai 2019. Selanjutnya, Direktur Utama pada tahun 2018 sampai 2019 yaitu Bismal Novel Maraden Firdausi Simatupang. Wakil Direktur Utama yaitu Benedict Edeli. Direktur pada tahun 2018 yaitu Kenny Edeli, Agung Anggono, Ali Alamin. Direktur pada tahun 2019 yaitu Agung Anggono, Ali Alimin, Ivan Hartono Sutanto, Muhtarom. Direktur Independen pada tahun 2018 yaitu Ferry Latuhin, Ivan Hartono Sutanto. Visi perseroan ini adalah menjadi perusahaan konstruksi terbaik di Indonesia dengan fokus pada inovasi pertumbuhan bakat-bakat lokal dan ekspansi di kawasan regional. Sedangkan misi perseroannya adalah yang pertama, untuk menawarkan yang terbaik bagi klien. Yang kedua, untuk merangkul masa depan dengan mengembangkan profesional dan improvement. Yang ketiga adalah untuk melayani kesempurnaan. Lantas, bagaimanakah dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Mitra Pemuda Tbk tersebut? Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan yang ada. Pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, yakni laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut. Lalu, apakah itu notasi khusus BI? Notasi khusus ini menjadi sebuah peringatan yang diberikan oleh BI kepada para investor, karena secara tidak langsung, notasi khusus ini berfungsi sebagai indikator penunjuk. Jika satu emiten tengah bermasalah, dengan suatu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan bagi investor agar terhindar dari emiten-emiten yang bermasalah, di mana BI berusaha memberitahukan pada investor jika ada sebuah kondisi khusus yang sebaiknya memang perlu diperhatikan oleh investor sebelum memutuskan berinvestasi di emiten-emiten tersebut. Sedangkan tujuan kedua notasi khusus ialah agar emiten lebih taat aturan, guna menghindari penyamatan notasi atau tato yang lebih banyak. Apa manfaat notasi khusus ini bagi para investor? Pertama, notasi khusus menjadi tanda atau alarm bagi emiten yang bermasalah. Kedua, notasi khusus menjadi panduan cepat dalam mengidentifikasi emiten. Ketiga, notasi khusus juga menjadi bekal informasi bagi investor. Berdasarkan laporan keuangan untuk tahun buku 2021 yang dipublikasikan di Jakarta, Senin 20 Maret 2023, MTRA mencatatkan definisi modal sebesar 71,7 miliar rupiah. Padahal, setahun sebelumnya perseroan masih membukukan ekuitas senilai 9,87 miliar rupiah. Dengan demikian, Bursa Efek Indonesia atau BEI akan menambah notasi khusus E yang mengikuti ticker perseroan. Sebelumnya, pada kode saham MTRA sudah melekat tato DLY dan X atau MTRA.DLYX, dan selanjutnya akan menjadi MTRA.DLYEX. Dan untuk PT Mitra Pemuda Tbk sendiri dikenakan notasi khusus oleh BEI dengan kode notasi EDLYX. Laporan keuangan konsolidasi PT Mitra Pemut TOK dan entitas anaknya untuk tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya nomor 001620851AU 1030272 1V 2019 tanggal 9 Mei 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasian. Selain itu terlihat pada PT Mitra Pemuda Tbk mengalami penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi jika dan hanya jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi. Setelah pengakuan awal tersebut, peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasikan secara andal. Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wan prestasi, atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pilot atau melakukan reorganisasi keuangan lain. Dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya keuangan atau kondisi ekonomi yang berkolerasi dengan wan prestasi. That's all from us. Thank you for watching and see you in the next video.